Dari HKBP Resort Parulian Litung Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 25 November 2022 tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit Kristus yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ajakan untuk menderita adalah ajakan yang hampir tidak pernah kita dengar di dalam kehidupan ini. Ajakan untuk ikut serta menderita dapat dipastikan sulit mendapat respon yang baik dari para pendengar. Ajakan itu tidak populer di dalam hidup kita. Mengumpulkan orang-orang yang ikut serta menderita tentu tidak gampang, bahkan hampir-hampir tidak mungkin. Yang sering kita dengar adalah ajakan untuk berpesta, ajakan untuk makan bersama, bergembira bersama, jalan-jalan bersama ke tempat wisata, dan tempat lainnya yang tentunya menyenangkan hati. Walau terkadang ajakan tersebut kemungkinan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi dipastikan juga bahwa orang banyak mendengarkannya dan meresponnya dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata prajurit dalam Alkitab kita hari ini adalah sama maknanya dengan prajurit atau militer dalam konteks masyarakat saat ini. Ketika seseorang memilih untuk masuk ke Tentara Nasional Indonesia, tentu seseorang tersebut sudah paham bahwa tugasnya adalah berlatih berperang dan menjadi seorang yang menjaga keamanan bangsa dan negara dari serangan pihak-pihak lain yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan. Demikianlah dalam nats ini Paulus menuliskan kata prajurit kepada anak rohaninya yang terkasih yaitu Timotius. Sebagai seorang yang masih muda dan sudah melayani di gereja besar pada waktu itu yaitu di Efesus, tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat, termasuk dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Karena itu, Rasul Paulus mengajarkan dan mengingatkan Timotius untuk bertahan dan tetap teguh di dalam pelayanannya. Jika perlu, Timotius terpanggil harus rela menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ajakan untuk ikut menderita sebagai prajurit Kristus adalah juga panggilan bagi kita semua saat ini. Harus kita akui bahwa menjadi prajurit Kristus itu bukanlah perkara mudah. Menjadi prajurit Kristus penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Harus kita ingat bahwa panggilan untuk menderita karena Kristus adalah panggilan dan yang mulia. Jika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang prajurit yang menderita. Oleh karena itu, jangan pernah main-main mengiring Tuhan. Kita harus serius dan sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Sebagai prajurit Kristus yang baik, kita hendaknya melatih diri kita dengan pembacaan firman, dengan ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bertemu dengan lawan yang berat sekalipun, kita akan dikuatkan, kita akan teguh berdiri di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lebih dari itu, kita menjadi pemenang untuk
kemuliaan Tuhan. Menjadi prajurit Kristus yang baik. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 247 ayat 2. Sahehe mahamuna. Tangihon panjowona Tuhamu suwoni. Ihuton mahatana mangalodosai. Ibana dodongamu mandopang busui. Ipetok tong haposi Tuhata Yesusi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami menjadi prajurit Kristus yang baik, prajurit yang setia hanya kepada Tuhan saja. Walaupun di tengah-tengah dunia ini kami menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.